Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Fikri Fatir Rahman. Sini saya akan menjelaskan 5 tokoh filsafat alam. Yang pertama ada Thales. Thales lahir di Miletus, Yunani. Ia bisa dikatakan adalah filsuf pertama. Pemikirannya sangat terkenal adalah zat utama yang menjadi dasar semua kehidupan adalah air. Jadi ia membuktikan pada dunia bahwa para filsuf bisa kaya dengan gampang jika mereka mau. Hanya saja ambisi mereka menuju ke arah lain. Yang kedua ada Anaximander. Anaximander adalah murid Thales dan termasuk tokoh kedua mazhab Milesian. Sama dengan gurunya, ia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi di Miletus. Berbeda dengan Thales, ia berpendapat bahwa permulaan yang pertama tidak bisa ditentukan atau apeiron karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Ia mengatakan bahwa segala hal berasal dari suatu substansi asali, namun substansi itu bukan air seperti diyakini Thales, melainkan substansi itu tak terbatas, abadi, tak mengenal usia, dan melingkupi seluruh dunia. Menurut Aristoteles, seperti dikutip Bertrand Russell, bahwa Anaximander mengatakan unsur-unsur yang telah dikenal itu saling berproposisi. Udara bersifat dingin, air bersifat dingin, dan api bersifat panas. Karenanya, jika salah satu substansi itu asali, substansi lain tentu sudah punah saat ini. Substansi asali dengan demikian harus bersifat netral di tengah perselisihan kosmis ini. Lebih dari itu, Anaximander dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa keingintahuan ilmiah yang besar. Yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes berkeyakinan bahwa yang menjadi asal dunia adalah udara. Sebab udaralah yang meliputi seluruh alam dan udara pula yang membuat menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernafas. Baginya, jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan, udara akan menjadi air, dan jika dipadatkan lagi, menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Anaximenes adalah tokoh terakhir di tunggal mazhab Milesian. Berbeda dengan Anaximander, Anaximenes kurang begitu menarik. Kendati begitu ia membuat beberapa kemajuan penting, ia beranggapan bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Belakangan, Anaximenes merupakan tokoh memberi pengaruh besar terhadap Pythagoras dan banyak pemikir spekulatif selanjutnya. Setelah Anaximenes tampaknya tidak ada lagi generasi pemikir di daerah dan tradisi Miletus. Namun demikian, ketiga pemikir yang lahir di negeri itu telah mampu mengilhami banyak pemikir selanjutnya. Karenanya, ketiga pemikir dan sumbangsih mazhab Milesian ini sangat diapresiasi oleh banyak pemikir, bukan karena apa yang telah mereka capai, melainkan karena apa yang mereka upayakan. Selanjutnya ada Parmenides. Parmenides lahir pada 540 sebelum Masehi di Elea, Italia Selatan. Di kota kelahirannya ia dikenal sebagai orang besar yang ahli dalam bidang politik dan pernah memangku jabatan dalam pemerintahan. Meski begitu, ia lebih dikenal bukan karena jabatannya, tapi karena sebagai ahli pikir yang melebihi siapapun dalam masanya. Parmenides membagi pengetahuan manusia menjadi dua, yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Pengetahuan indera adalah pengetahuan yang diperoleh manusia dari pengamatannya terhadap realitas materi. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera adalah pengetahuan semu. Karena pengetahuan tersebut perolehannya didasarkan pada perubahan dan gerak. Sementara pengetahuan budi adalah pengetahuan dapat dipercaya dan benar karena perolehannya didasarkan pada sesuatu yang tetap. Kenyataannya yang benar hanya dapat diketahui dengan akal, bukan dengan pengamatan indera. Dengan mengambil objek alam, Parmenides berpendapat bahwa arca atau materi terdalam merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu yang ada itu tetap, tak mungkin berubah, tak mungkin bergerak, juga tak mungkin kita kenal dan ketahui. Jadi, yang ada dalam logika manusia, apa yang terlihat tidak akan pernah tetap. Abadi adalah konsep ide manusia. Yang ada akan tetap ada, sedangkan yang terlihat itu hanya pantulan yang tidak abadi.
Jangan bergantung pada yang tampak, bergantunglah pada konsep pemikiran Anda sendiri. Itulah menurut kata dari Parmenides. Dan selanjutnya ada Heraklitos. Heraklitos lahir di kota Efesus. Ia termasuk salah satu filsuf Yunani kuno, pra-Sokrates. Sungguh pun dia mempunyai pandangan sendiri yang berlainan dari pendirian filsuf-filsuf sebelumnya. Ia juga terpengaruh oleh alam pikir filosof alam di Miletos. Pokok pikiran filsafatnya yang sangat terkenal berkaitan dengan alam semesta adalah segala sesuatu berasal dari api. Api berubah terus, api adalah suatu hal yang kaotis. Menurut Heraklitos, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap. Semuanya dalam keadaan menjadi. Yang menjadi arca segala sesuatu berasal dari api. Sifat dasar api adalah terus berubah, terus bergerak, dan tidak tetap. Jadi, perubahan itulah yang abadi. Ketetapan yang tetap adalah perubahan. Kebenaran tertinggi dalam kehidupan adalah perubahan. Itulah menurut Heraklitos. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.